subscribe, like, and share. Halo, apa kabar? Sahabat semua, kita bertemu kembali dalam seri Hukum dan Administrasi Kependudukan bersama saya di channel Zudan Arif Berbagi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Rekan-rekan semua, para kepala dinas provinsi se-Indonesia yang pagi hari ini hadir, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memudahkan, melancarkan, dan memberi kesehatan kepada ibu bapak semuanya. Pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari Vikon kita beberapa kali pada pekan-pekan yang lalu. Hari ini saya lebih ingin berdialog dengan rekan-rekan Kadis Provinsi dalam posisi ketatanegaraan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau kita lihat dalam kerangka hubungan pusat dan daerah, gubernur setidak-tidaknya memiliki dua peran. Satu sebagai kepala daerah, yang kedua sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, sekarang saya ingin menempatkan teman-teman semua sebagai wakil pusat di daerah. Saya ingin kita meletakkan posisi duduk kita, teman-teman semua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kabupaten kota yang berada di wilayah Anda masing-masing. 2 pekan, 3 pekan yang lalu, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman plus kabupaten kotanya untuk melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan Admindu secara umum dalam rangka pelayanan pada era COVID-19. Nah, hari ini saya ingin secara khusus meminta teman-teman untuk melaporkan progresnya. Setiap provinsi nanti diawali dari provinsi yang paling ujung di timur, Provinsi Papua. Konsep manajemen pemerintahan yang kita gunakan minimal adalah plan, do, check. Teman-teman melihat daerah sudah merencanakan apa, ya, plan, apa yang direncanakan oleh daerah, bagaimana mereka melaksanakan, dan bagaimana provinsi mengawasi, mengecek apakah surat dirjen tanggal 16 Maret tentang pelayanan Admindu pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan atau tidak. Itu teman-teman cek. Tolong provinsi melakukan evaluasi. Surat dirjen tanggal 14 April. Tolong teman-teman kepala dinas provinsi lakukan cek. Surat tentang pergeseran dana alokasi khusus. Tolong teman-teman provinsi lakukan cek. Nah, oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan fungsi manajemen dalam kerangka plan, do, check. Kita lakukan pengecekan-pengecekan terhadap rencana-rencana kerja, pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan oleh kabupaten. Nah, untuk itu, yang perlu dilaporkan, pertama, suketnya masih ada atau tidak. Tolong dibacakan secara detail kabupaten-kabupaten kotanya. Blankonya masih ada atau tidak. Cakupan akte kelahirannya berapa, cakupan perekamannya berapa. Daerah-daerah yang sudah melakukan, ya, pengumuman terhadap output layanan yang sudah selesai, kabupaten kota mana. Hari ini saya sangat berbahagia, senang sekali mendapat progres yang luar biasa dari Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kota Pekanbaru.
saya dikirimi PDF pengumuman sampai ke tingkat kelurahan, dokumen yang sudah selesai dicetak, KTP yang sudah selesai dicetak, akte kelahiran yang sudah selesai dicetak, akte kematian, dikirim dalam bentuk PDF, dilaporkan ke saya, dan itu bisa dengan mudah di-share kepada para lurah. Nah, ini akan membantu secara cepat masyarakat mendapatkan dokumennya. Ini bentuk keterbukaan, bentuk akuntabilitas dari pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang kita lakukan. Kebetulan tugas kita adalah membuatkan dokumen kependudukan. Ini hak-hak sipil milik warga masyarakat yang sudah diumumkan secara terbuka oleh teman-teman Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Saya mengucapkan terima kasih Bu Kadis, Bu Irma, atas pelaksanaan surat edaran atau surat dirjen tanggal 14 April. Ini melaksanakan surat dirjen yang kita kirimkan 2 pekan yang lalu. Ya. Nah, ada 3 yang harus kita lakukan agar ke depan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, peran provinsi, tolong pastikan di bulan Mei ini Suket dan PRR habis. Tadi saya hanya mencatat sekitar 4 kabupaten kota saja, 4 provinsi saja yang belangkonya bisa ada kekurangan, tapi sudah bisa diselesaikan dengan mengambil. Selebihnya 29 provinsi yang lain belangkonya tersedia cukup di provinsi itu. Jadi pastikan Suket dan PRR di bulan Mei ini habis. Kemudian yang kedua, semua layanan tolong diumumkan bahwa KTPL akan dicetak. Tolong masyarakat mendaftar. Produk-produk yang sudah selesai juga tolong diumumkan. Nah, ini kabupaten kotanya rutin diajak Vikon seperti ini. Kemudian yang terakhir, tolong akte lahir yang belum mencapai 92% segera diarahkan menuju angka 92% kabupaten kotanya. Kalau provinsinya rata-rata sudah bagus, tinggal beberapa di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah. Ya, ini 3 hal yang perlu segera kita lakukan. Nah, kita akan Vikon lagi untuk provinsi nanti di awal bulan Juni. Vikon lagi khusus provinsi seperti ini di awal bulan Juni. Nah, oleh karena itu teman-teman, tolong kabupaten kotanya dikoordinasikan dengan baik. Diajak bicara dari hati ke hati, masalahnya apa? Seperti Oku Selatan tadi, mengapa masih cetak Suket? Tanjung Pinang, mengapa masih cetak Suket? Ya, tugas kita adalah untuk memberi solusi. Untuk berbagai aplikasi, silahkan teman-teman koordinasi dengan DKI untuk mereplikasi. Koordinasi dengan Jawa Tengah, silahkan. Tadi sudah masing-masing mengizinkan untuk dicontoh, untuk ditiru. Aplikasinya untuk apa namanya ya, bisa direplikasi ke daerah lain. Jadi inovasi-inovasi yang baik di tingkat provinsi bisa direplikasi ke provinsi yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa ikut lomba Sinovik. Karena Dukcapil sepanjang tahun, setiap tahun selalu berprestasi di dalam lomba inovasi yang diadakan di kantor Menpan tersebut. Itu teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita sudah berdiskusi sangat efektif hari ini. Dan salam hormat kami untuk teman-teman di kabupaten kota tempat Bapak Ibu semua berkarya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat berpuasa.